Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi di podcast Yaiki Indralaya. Podcast wawasan dan inspirasi. Baik, pemirsa sekalian, pada kesempatan ini di podcast kita bertemu dan berkenalan dengan dua mahasiswa Yaiki, ya, putra dan putri. Oke. Bisa dilihat mereka pakai selempang, ya. Itu selempang bentuk penghargaan. Itu bukan dari kita tapi dari luar. Jadi memang ini prestasi yang objektif, ya. Sebelum kita lanjutkan, kita akan minta dua mahasiswa ini untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Ya, yang terlebih dahulu kami persilakan kepada Hendika. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hendika Apriansyah, sering dipanggil Andika. Untuk tempat tanggal lahir saya itu Malaysia 9 Januari 2002. Saya kuliah di IAIKI pastinya, dan juga prodi ekonomi syariah di semester 7. Oh, ekonomi syariah semester 7. Oke, semester 7 ya. Berarti masuk tahun 2021. Oke. Ya, selanjutnya silakan Dinda. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalkan, nama aku Dinda Lestari. Ini kan kaum Dinda, aku merupakan mahasiswa Institut Agama Islam Kuala Saat ini memasuki semester 7 dan saat ini menjam prodi PBS. Oke. Ya. Jadi itu Dinda ya. Andika tinggalnya di mana? Di Serumpun. Kalau di sini di Indralaya, tapi kalau untuk tempat tinggal asli itu di Malaysia. Di Malaysia ya. Oke. Di Malaysia itu karena orang tua Di situ semua. tinggal di sana ya. Masih WNA tapi apa? WNI? Masih warga negara Indonesia. Ya. Agak kebalik nanyanya ya, bukan. Iya. Maksudnya masih WNI ya. Oke. Jadi menjadi apa? TKI di situ ya. Oke. Ya, baik. Anak ke berapa? Anak satu-satunya. Anak tunggal. Waduh, ini anak tunggal berprestasi itu berarti tidak manja ya. Iya. Dinda tinggal di mana? Tinggal di Indralaya, Ustaz. Di Indralaya? Tepatnya di Timbangan. Oh, di Timbangan. Oke. Dinda dulu tingkat apa namanya? Sekolah menengahnya di mana? Menengah atasnya? Di SMA 2. SMA 2 Indralaya apa utara itu ya? Utara. Oke, Indralaya Utara. Berarti di BPIP itu bukan? Iya. BPIP ya? Bumi Indralaya Permai. Oke. Oh, BIP ya? Bumi Indralaya Permai. Kalau Hendika di SMK Negeri 1 Indralaya Selatan. SMK. Oke, Indralaya Selatan ya? Di Meranjat. Di Meranjat. Dulu prodi apa? Bukan prodi ya, jurusan. Ini jurusannya listrik. Listrikan. Dinda? Jurusan IPA, Ustaz, SMA. Oh, IPA. Oke, IPA listrik. Ya agak IPA juga sebetulnya ya. Ya. Sekarang di apa? FEBI apa? Di SI apa di ini? Perbankan. SI ekonomi. SI ya. Dina SI juga. Di perbankan, Ustaz. Oh, perbankan. Oke. SI. Oke. Jadi dua-duanya di Fakultas FEBI berarti ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Andika di prodi Ekonomi Islam, ilmu syariah ya. Dinda di Prodi Perbankan Syariah. Oke, baik. Ya. Ini kita to the point aja ya, melihat selempang kalian itu ya. Oke ya. Ini penghargaan di bidang apa ya? Ini kan judulnya Pemuda Berprestasi 2024 Provinsi Sumatera Selatan untuk Andika ya. Itu yang memberi penghargaan di badan apa? Dinas apa? Dinas Dispora, Dinas Pemuda. Oh, Dinas Pemuda dan Olahraga. Selatan. Provinsi Selatan ya. Kalau untuk bidangnya itu bidang olahraga. Oh, bidang olahraga.
bidangnya olahraga spesifik olahraga apa itu? Iya, olahraga pencak silat. Pencak silat. Oke, ya. Itu Andika ya. Kalau Dinda? Ini pemuda berprestasi Kabupaten Ogan Ilir, Ustaz. Oh ya, pemuda berprestasi Kabupaten Ogan Ogan Ilir. Ilir. Spesifiknya bidang apa? Bidang ini kewirausahaan dan kepeloporan. Kewirausahaan dan Kewirausahaan dan kepeloporan. Fokusnya kewirausahaannya atau kepeloporannya? Dua-duanya sebenarnya, Ustaz. Dua-duanya. Nah, Punya usaha berarti? ya alhamdulillah sedikit. Iya. Nah, Usaha apa itu? sebenarnya kami itu kan dimulai itu dari lomba, Ustaz, dari hobi lomba. Iya. Karena Kak Dinda ini sering mengikuti lomba, khususnya lomba bisnis plan, perancangan bisnis. Oh, business plan. Perancangan bisnis tadi dari lomba itu kami tuh membuat suatu produk yang dinilai bisa kreatif lah ya, inovatif, bukan cuma sekedar makanan tapi ada juga produk lain. Nah, dari lomba tersebut itulah terciptanya usaha. Kalau misalnya produk tersebut dimatikan di lomba saja sayang nih, jadi itulah kami teruskan gitu, Ustaz. Oh, oke. Ini menarik ya. Mahasiswa sudah punya usaha, punya prestasi ya. Ya oke. Ya, sip. Tidak salah berarti dua-duanya ini ya. Oke. Kalau Andika prestasi terakhirnya di pencak silat di lomba kejuaraan apa itu? Untuk kejuaraan di tahun 2024 kemarin itu di kejuaraan nasional di Palembang. Juara 1 seni tunggal. Wah, seni ya? Ya. Oke, seni tunggal. Sebelumnya? Sebelumnya lagi itu ada tingkat provinsi juara 3 fighter. Oh, fighter. Pas terusnya itu bala. Iya. Fighter dan seni. Itu agak ini kalau digabung-gabung kadang-kadang agak susah ya. Iya, sebenarnya gampang. Iya, karena kalau seni kan dia ada hafalannya begitu kan. Kalau fighter kan lebih banyak teknik gitu ya. Oke, yang nah saya dengar katanya pernah juga ikut kejuaraan di Malaysia juga. Kemarin aku masukin juga kan persyaratannya itu 2 tahun terakhir di tahun 2024. Jadi 2022 ke atas itu boleh gitu. Jadi kalau untuk prestasi internasionalnya yang di Malaysia kemarin yang dimasukin Tahun 23. Oh, 2023. Itu yang di Malaysia itu apa itu? Itu lebih ke tarung bebas. Oh, tarung bebas. Beda kalau yang juara 3 itu IPSI peraturannya pakai body kan. Iya. Yang nggak boleh serang kepala atau ke bawah. Ibaratnya ada body protector. Iya. Kalau seni seperti biasa kan penampilan. Nah, kalau yang di Malaysia kemarin itu memang full body contact. Memang tadinya tuh secara langsung. Cuma memang ada yang apa bagian tertentu Pengamanan tidak boleh cuma diserang. kepala, tapi boleh semua itu diserang. Ada pengaman tapi boleh semua diserang. Tapi kalau untuk daerah badan itu nggak ada. Itu bedanya dengan full body dengan IPSI tadi. Oke, itu tingkat katakanlah. Oh ya, ngomong-ngomong dari perguruan pencak silat apa? Kalau untuk perguruan sendiri itu dari Persaudaraan Setiahati cabang Ogan Ilir. Oh, Persaudaraan Setiahati Trate cabang Ogan Ilir ya. PSHT berarti ya. Oke. Ya. Jadi itu, nah yang di Malaysia itu tingkat perguruan apa memang antar negara benar itu? Itu memang tingkat negara. Karena itu diikuti 5 atau 6 Pak ya, karena udah lama gitu kan. Diikuti oleh memang negara, dan juga kalau dia nggak diikuti negara itu nggak ada yang namanya international fight. Itu sebenarnya perlombaan itu sering diadain di Malaysia, tapi pas kemarin itu memang internasional gitu. Berarti kalau biasanya sekelas nasional kalau bahasanya Indonesianya kan. Tapi kalau yang kemarin itu di Johor itu tingkat internasional. Oh iya, benar. Aku baru ingat kemarin tuh memang ada juga yang katakanlah yang bukan yang full body contact, yang memang rutin ya, minimal di ASEAN nggak salah itu ya. Rutin ya, benar-benar sering di Malaysia ya, di Kalimantan yang paling sering. Karena dia bisa dekat dengan Malaysia. Oke, kalau Dinda yang spesifik tadi produknya apa itu? Jadi produknya itu kami tuh dimulai dari 2022 Ustadz. Waktu itu ikut lomba bisnis plan di Winraden Intan Lampung. Itu kami membuat produk yaitu abon dari kulit semangka. Sebentar, waktu di Winraden Intan Lampung prestasinya juara 3. Oh, juara 3. Yang dibuat produknya abon dari kulit semangka. Oh, abon dari kulit semangka. Ustadz bisa bayangkan kan kulit semangka itu banyak airnya, kami jadikan abon.
Dan semangka itu banyak di timbangannya kebunnya. Oke ya. Ya. Jadi berarti dikeringkan dulu dia pasti ya? Ya, diparut kulitnya Ustaz. Oke. Kulitnya, bukan semangkanya. Kulitnya. Gimana? Andika mau belajar? Kulit itu kan banyak dibuang kan, apalagi misalnya sedekah, orang-orang sedekah Iya, kan, habis benar. nikah kan banyak untuk cuci mulut kan, nah kulit itu bisa diolah jadi abon. Oh itu ya. Ustaz. Oke. Jadi itu katakanlah ditandingkan ya, diperlombakan Mm-mm. di kegiatan apa di Lampung tuh namanya? Itu Baby Nation, Baby Nation. National Baby Nation. Coba diterangkan dulu. National Baby Nation ya. Baby Nation itu ibarat kata gini Ustaz, acara fakultas baby mereka, terus kemudian mereka membuat lomba yang sejajar nasional. Jadi di Win Lampung berarti ya. Oh jadi Beneran Win di Lampung, fakultas Baby-nya mengadakan lomba tingkat nasional. tingkat nasional. Oke. Jadi Dinda dan kawan-kawan ikut sendiri apa tim Waktu itu bertim 3 Tim orang. 3 orang ya. Oke. Meraih juara 3 dengan abon Kulit semangka. dari kulit semangka. Kemudian di 2023 kami ikut lagi acara SII Syariah Economic Expo di UIN Raden Patah Palembang Ustadz. Dan alhamdulillah juara 2 itu kami bikin produknya abon dari kulit jeruk. Oh, udah 2 abon ya. Abon dari kulit jeruk. Nah, sebentar. Abon yang pertama masih diproduk nggak? Diproduksi? Masih kami produksi. Itu ada di IG-nya itu Bokuna Store namanya. Bokuna Store. Itu nanti ditampilkan ya. Editor ya. Bokuna Store ya. Kemudian Oke. di 2024 kami ikut lagi Ustadz di acaranya Universitas Lampung. Baru kemarin bulan 6 kemarin itu kami bikin lagi produk yang namanya abon dari kulit nanas. Abon semua jadi ya. Jadi abon itu Ustadz itu dari limbah semua, dari kulit semua yang tidak terbuang, tapi bisa kami olah dan kami bisa jadikan bisnis. Oke, jadi ya memang biasanya sih kalau kulit-kulitan kan sering dipakai untuk pupuk organik biasanya ya. Tapi ini bisa dikelola lagi untuk menjadi makanan begitu ya. Oke, berarti ada apa? Kalau istilah anak-anak PB itu ini penambahan nilai berarti ya. Oke, ya baik. Oke, Andika tertarik dengan silat itu semenjak kapan? Kalau untuk tertarik itu semenjak SMP kelas 1. SMP kelas 1. Apa momennya itu? Kok bisa tertarik dengan silat? Karena masa kecil itu kan pasti ikut-ikutan. Iya. Awalnya ya ikut-ikut coba-coba gitu kan. Penasaran. Rasa sampai sekarang masih nggak nyangka bisa ikut sampai internasional itu gitu kan. Tapi kalau dilihat-lihat cuman kemauan ngelihat orang tuh kok bisa gitu. Kenapa aku nggak bisa? Jadi semenjak kelas 1 SMP berarti tahun Sekitar 10 tahun sampai sekarang aktif 10 tahun lebih. 10 tahun lebih ya. Punya idola nggak pesilat siapa di tingkat nasional? Kalau Atau untuk aktor begitu? kalau untuk di pelatnas itu ada dari perguruan saya sendiri itu Denny Aprisani pastinya. Oh, Denny Aprisani yang ada ini ya, Denny Wewe itu ya. Di Palembang itu atlet asli Palembang yang bisa mendunia kan. Ya ada beberapa ya di Sumsel alhamdulillah ya. Makanya Sumsel termasuk diperhitungkan di kancah pencak silat nasional itu ya. Karena ada beberapa orang. Yang Andika tahu sudah ada berapa pesilat prestasi dunia di Sumsel itu kan ada Denny, ada siapa? Abbas Akbar, kemudian ada siapa lagi? Kalau Abbas Akbar itu sekarang udah jadi pelatnas pelatih. Oh, pelatih dia. Pelatih nasional. Tapi kalau untuk historis memang beliau bagus menjuarai tingkat ASEAN dunia juga gitu. Iya, ya sama kayak Denny kan gitu juga kan. Cuma Denny dia tidak kayaknya memang belum ini ya, belum mau jadi pelatih. Sekarang udah jadi pelatih Denny Aprisani itu, tapi dia masih rajin latihan gitu. Enggak dia tidak melatih di pelatnas. Tidak, tapi kalau untuk di provinsi beliau sudah rutin pelatih nasional. Oke. Jadi
itu dimulai semenjak satu SMP ya. Yaitu ya memang anak PS1 ya pasti salah satunya mengidolakan Denny WW ya. Denny ya. Denny Aprisani. WW itu istrinya. Oke ya. Ya baik. Kemudian Dinda. Selain prestasi tadi itu saya pernah lihat itu kan di FEB ini kan ada ada Fose, Kese itu. Kase. Saya juga merupakan ketua umum dari KSSF YAIKI Ustadz. Oh YAIKI untuk periode sekarang ini. Sekarang. Oke. Nah itu kan katanya ada lomba-lomba juga kan. Sebenarnya awal mulanya itu dari KSE itu Ustadz, KSSF itulah, dimana KSSF itu merupakan kelompok studi ekonomi Islam, dimana itu adalah organisasi gabungan antara anak perbankan syariah dan juga ekonomi syariah. Nah dari munculnya lomba-lomba itu dari organisasi itulah Ustadz. Jadi diikuti dan alhamdulillah sampai sekarang. Ya artinya kan sebelum ikut yang tingkat nasional yang di Lampung itu kan, sebelumnya pernah ikut juga berarti kegiatan lomba di Fose dan Kese tadi itu ya? Oh sebenarnya Kase dan Fose itu satu kesatuan Ustadz. Jadi ibarat kata Kase itu wadah, Kase ibarat kata Fose itu mangkok atau wadahnya, kemudian Kase itu isinya Ustadz. Ibarat seperti itu Ustadz. Jadi Fose itu mewadahi kase-kase yang ada di Sumba Kesel ini. Jadi forum yang lebih besar itu Fose-nya, yang kecil-kecil di setiap perguruan tinggi itu Kase-nya itu ya. Ibarat kata kalau misalnya kita pikirnya kalau Kase itu antara kampus, di kampus. Kalau misalnya Fose itu bisa kumpulan seluruh kampus yang ada Kase-nya. Forum saya. Makanya dia nanti ada kayak katakanlah ada semacam region begitu ya. Regionalnya. Oke. Jadi tadi memang pertama kali ikut lombanya memang di sana ya? Di Lampung. Dimulai dari 2022. Nah, sebelum masuk ke sana dari SMA jurusan IPA kemudian masuk perbankan syariah. Nah, itu gimana ceritanya itu? Oke. Jujur dulu Ustaz, sebenarnya masuk dari SMA, jurusan IPA, sebenarnya tujuan utama tuh kemarin itu ingin masuk kedokteran. Karena berhubung tidak lulus, sudah hampir 2 kali mencoba, jalur undangan, jalur tes, jalur mandiri juga sudah coba, dan lulus akhirnya mau tidak mau ada teman bapakku itu salah satu dosen di Unsri, dia ngomong katanya lebih baik ini coba masuk IAIKI. Jadi coba sebenarnya awal mulai itu terpaksa Ustadz. Terpaksa tuh ngapa sih harusnya ini ibarat kata tuh apa yang aku rencanakan dari SMA itu menangasi nasib itu. Dari yang aku rencanakan dari SMA kelas 1 itu tuh yang waktu main ku habiskan di tempat bimbel, kemudian pulang sekolah ke tempat bimbel, yang kan kita kan tidak bisa sepenuhnya berharap di jalur undangan Ustadz ya. Kemudian belajar UTBK dan selain sebagainya masih tidak lulus. Dan kudarullah masuk sini. Sebenarnya pas semester 2 itu hampir seminggu aku tuh hampir merenungi nasib, nangis Ustaz. Karena caranya Ustaz kalau cita-cita tuh harus dikejar gitu kan. Kemudian kalau jujur juga semester 2 tuh hampir sempat ingin pindah juga, mau tes lagi ulang dan tidak tahunya tidak lulus juga. Sudah hampir total 5 kali tes untuk masuk kedokteran. 5 tahun berarti. 5 kali Ustaz. 5 kali. Hampir 2 tahun itu 5 kali masuk tes kedokteran tidak lulus. Dan ya sudahlah, mungkin qadarullahnya aku memang ditempatkan kuliah di sini. Dan aku juga selalu berharap mungkin di luaran sana nanti kita kan tidak tahu ujungnya ya, tidak tahu kita nasibnya, mungkin ada hal-hal lebih baik nanti yang Allah siapkan, dan alhamdulillah hal baiknya seperti ini. Oke, ya begitu ya. Mungkin kalau aku nggak kuliah di IAIKI mungkin aku nggak bisa jadi pemuda berprestasi sampai sekarang. Oke, ya itu yang ya pokoknya intinya apapun yang ada ya kita bersyukur, kita terima dan alhamdulillah begitu ya. Iya, karena menurut kita baik belum tentu menurut Allah baik. Oke. Ya lagian yang paling itu memang Allah dari kita sebetulnya. Oke. Kemudian Andika SMK kan? Jurusannya listrik loh. Bukan akuntansi ya. Ini gimana ceritanya kok bisa ke SI IAIKI nih?
ceritanya tuh gini, kelas 2 SMK itu kan saya kan udah kerja di JNT kan, kerja malam dari sore sampai ke besok pagi. Di apa, di administrasi apa, di gudang? Di gudang bagian scan barang dan juga jaga malam kan. Nah jadi nggak tahu kenapa memang pas masih SMA itu memang pas masih SMK ya udah kuliah di IT aja. Memang udah dari lama. Jadi ketika ada kerjaan pas ya udah masuk langsung gitu. Nggak pasti ada keinginan masuk kampus besar pasti. Tapi nggak tahu kenapa hidayahnya tuh nggak membuat aku sampai sekarang aku tuh nggak pernah ikut tes apapun. Jadi langsung gitu kan. Karena Langsung juga ya? karena kerjaan juga waktu itu pas duitnya untuk kuliah sendiri gitu, ya udah kuliah di sini gitu. Iya. Tapi kalau untuk jurusan pasti memang beda kan. Tapi kalau untuk awal-awal aku nggak expect kalau sampai sekarang tuh bisa seperti ini. Tapi kalau untuk sekarang udah ada planning ke depan kan. Untuk S1 kan ekonomi syariah, insya Allah di S2-nya itu Ekonomi juga? Iya, ekonomi juga di Malaysia. Mau ke Malaysia? Itu lah ya. Amin. Kalau diingat-ingat ya pasti SMK pasti susah kan, nggak linear, nggak sama gitu kan. Iya, rugi juga. Pas awal-awal nggak masuk ya tahu ekonomi itu, tapi lama-lamaan ngerti. Karena ekonomi syariah itu yang membedakannya itu ibaratnya yang ada di Al-Quran gitu. Iya. Enaknya ekonomi syariah belajarnya dua-dua. Kalau ekonomi biasa kan dia belajar konvensional aja gitu kan. Kalau ekonomi syariah dia belajar dua-duanya. ekonomi syariah dan konvensional. Jadi bisa membedakan. Iya. Bisa membedakan, tapi ya bisa memahami juga ya. Oke. Berarti ya insya Allah berarti kalau ke Malaysia berarti dekat dengan orang tua nantinya ya. Iya. Amin gitu ya. Amin. Iya. Oke, jadi ini menarik ya. Apa? Yang tadinya tidak terpikirkan, ada yang mudah menjalani begitu saja. Kalau Dina bahkan agak menderita dulu begitu ya. Oke, baru kemudian akhirnya setelah dijalani Allah memberikan hasil yang apa? Ya boleh dikatakan tidak terbayang sebelumnya begitu ya. Oke. Nah di FOSEKC itu kan biasanya itu ada lomba-lomba ini juga, apa sih namanya? Penulisan begitu. Menulis esai. Iya. Esai karya tulis ilmiah. Pernah ikut nggak itu? Kalau di esai jujur pernah waktu itu ikut sekali. Abis dari esai itu karena bukan passionnya di bidang itu, lebih ke business plan, jadi aku menekuni di dunia business plan. Business plan itu ya. Oke. Itu yang kemudian akhirnya katakanlah ditekuni. Jadi bukan cuma ikut lombanya, tapi kemudian juga bisa menghasilkan produk-produk ya. Yang tadi itu apa? Abon kulit semangka, abon kulit jeruk, terakhir abon kulit nanas. Atau ada yang lain lagi? Gak ada. Tiga itu ya. Oke. Ada di Instagramnya itu ya? Ada. Apa tadi Instagramnya? Instagramnya Bokuna Store. Bokuna Store. Oke. Bokuna Store. Oke. Bahkan ibu rektor kita juga pernah review abon kulit nanas juga. Oke. Nanti kita akan minta apa? Kameramen kita mungkin nanti dia review ya, dia chip. Buku apa namanya? Abon itu ya. Oke, baik. Nah jadi kalau Andika tadi jadi rencana kedepannya ingin terus kemudian S2 begitu ya. Dan inginnya di Malaysia. Nah kalau Dinda, kalau rencana ke depan untuk studinya lanjut juga? Lanjut juga Ustaz. Lanjut juga S2 juga ya. Kalau perbankan syariah itu di ini ya adanya ya di UIN Jakarta, saya UIN Jakarta, UIN Bandung ya. Iya. Oke. Di Sumsel nggak ada ya? Nggak ada Ustaz. Lampung ada nggak Lampung?
Belum sih, Tat. Baru aku lihat tuh adanya di Jakarta. Oh, Jakarta ya. Jadi nanti ke apa? Perbankan syariah juga Mas ya? Harus linear kan S1 sama S2-nya kalau jadi dosen kan. Ya. Oke. Jadi ada rencana jadi dosen? Iya. Amin. Putar setir Ustaz. Dari kedokteran jadi dosen. Iya. Ya kan intinya kan selama memang ditekuni serius, sebetulnya yang kita tekuni dengan serius nggak usah dipikirin hasilnya, hasilnya datang sendiri kok. Ya karena apa? Menjalannya jadi lebih nikmat, kita tidak terbebani oleh obsesi-obsesi. Harus ini begitu. Oke. Jadi ini yang menarik dari kalian berdua nih kan, ada kesungguhan untuk menjalani yang kalian bisa lakukan dan ternyata kalian sukai juga itu ya. Oke. Nah ini penting ya buat mahasiswa yang lain ya dari kampus manapun, tentu khususnya buat IAIKI ya, bahwa yang pasti yang mereka jalan ini kan itu kan tidak gampang-gampang saja ya. Sangat susah juga susah. Kan? Banyak sakit-sakitnya ya. Oke. Kalau Andika kan pasti babak belur loh. Mungkin pernah keselio benjol-benjol begitu kan. Ya. Kalau Dinda pernah pusing, ini mau ngapain sih sebetulnya begitu kan. Oke. Ya, maka ini penting ya kita sampaikan catatan ini ke seluruh mahasiswa ya dan pemirsa podcast IAIKI Indralaya ini, bahwa yang sering kita lupakan ketika kita bicara yang kita sukai itu, ini kan ada terkait dengan apa namanya yang disebut dengan passion begitu ya. Nah ini jangan dilupakan bahwa sebetulnya passion itu bukan sekedar kalian suka ya, tapi passion itu yang utama, karena passion itu maknanya penderitaan ya. Jadi passion itu katakanlah semacam penderitaan yang kalian pilih dan kalian jalani dengan senang hati. Karena asal katanya kan pasio itu ya, sehingga jangan berharap mendapatkan suatu kenikmatan yang tiba-tiba begitu saja tanpa usaha yang kuat begitu ya. Nah ini penting. Maka di sanalah kemudian ada kata-kata passion tadi ya. Jadi passion itu begitu. Jadi memang butuh kerja keras passion itu ya. Nah baik. Untuk yang terakhir, ini kita minta apa? Mungkin ada yang pertama kesan dan pesan. Ya, kesan tentang IAIKI, kemudian pesan khususnya untuk mahasiswi IAIKI. Tolong dari Andika dulu ya. Kalau untuk pesan itu rasanya ini Pak, pengalaman saya itu sebagai pemuda berprestasi. Kalau untuk bidang olahraga sendiri itu untuk pertama kalinya dari OI. Jadi tapi kalau untuk di tes kemarin itu dari IAIKI kami berdua gitu kan. Jadi tidak menutup kemungkinan memang dari kampus yang maksudnya kampus baru gitu bertarung dengan kampus-kampus besar itu bisa kan. Iya. Jadi tidak usah minder gitu. Kalau dikatain insecure pasti ya. Iya. Insecure banget karena prestasi orang tuh bagus banget. Mentereng gitu. Tapi pesan saya untuk kedepannya bagi mahasiswa IAIKI, kalau untuk di provinsi penilaiannya beda, bukan pemuda berprestasi, tapi pemuda yang bermanfaat karena prestasinya yang sudah dibuat. Jadi ibaratnya berprestasi dan juga membuat kader-kader atau membuat generasi muda berprestasi seperti yang dilakukannya itu gitu. Jadi gitu, ya. Harus jadi pelatih juga, nggak boleh ngebagusin nama sendiri gitu. Ada usaha untuk mendidik ya. Nah ini kesannya dengan IAIKI? Kalau untuk kesannya itu cuma satu Ustaz. Karena kalau dilihat di provinsi kemarin, yang bisa ikut di provinsi itu pemuda berprestasi dari kabupaten pasti kan. Kedua pemuda ibaratnya mahasiswa berprestasi. Nah di kampus kita kan belum ada yang ngebuat
program gitu untuk kedepannya bisa bisa dilakukan gitu Oh, ya, bisa untuk diarahkan. jadi ibaratnya untuk kedepannya kan bisa membuat mereka tuh untuk menjadi pemuda berprestasi tingkat provinsi atau kabupaten gitu. Iya. Asik nggak kuliah di gitu sebetulnya? Asik karena pastinya untuk masalah agama kan. Iya. Kalau untuk kuliah di lain memang pasti terbaik, tapi yang satunya yang kurangnya di kampus-kampus besar itu ibaratnya kalau di AIK itu kita nggak sholat itu malu. Karena kita sekolahnya kuliahnya kan di agama. Iya. Jadi Ada ibaratnya dimensi keagamaan, keislaman itu ya. Oke. Dinda. Kesan dan pesan. Iya. Kalau misalnya kesan selama kuliah di IAIKI, mungkin beribu-ribu terima kasih Ustaz saya ucapkan, karena kalau bukan karena IAIKI nggak mungkin Dinda sampai sekarang. Terutama ketika lomba-lomba ke nasional, ke Sumbaksel juga, itu semuanya biaya full dari IAIKI. Dibantu semuanya. Saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rektor beserta jajarannya Institut Agama Islam Politeknik yang telah mensupport, mendukung serta memfasilitasi. Bahkan kami pergi diantar, pulang juga dijemput, dibiayai juga lombanya. Iya, bahkan juga pokoknya banyak sekali Ustadz yang Dinda ucapkan dari IAIKI yang sangat mempermudah kami ketika ingin lomba ke nasional gitu Ustadz. Oke. Pesannya untuk rekan-rekan mahasiswa. Pesannya untuk rekan-rekan mahasiswa dari Dinda, teman-teman harus tahu bahwasanya pendidikan itu bukan cuma formal teman-teman, tapi juga informal. Kayak misalnya di luar kelas, teman-teman harus cobain juga hobi teman-teman. Yang dimana hobi itu bisa bermanfaat bukan cuma buat teman-teman, tapi buat orang-orang di sekitar, orang-orang banyak. Kayak contohnya Dinda kan hobi kan ikut lomba bisnis plan, dimana rancangan bisnis itu bisa nanti kita terapkan di lingkungan tempat kita tinggal. Bukan cuma bermanfaat buat diri kita, tapi kita ajarkan juga yang ada di lingkungan tersebut. Misalnya ibu-ibunya. Bukan sekedar kejuaraan, tapi bisa digunakan untuk membantu orang lain merencanakan bisnisnya begitu ya. Jadi orang-orang tersebut bisa lebih berdaya lagi Ustaz, lebih ada pemasukan, bukan cuma buat diri kita sih, buat orang-orang di sekitar kita. Jadi I think it's a total helpless individual life to help others as well. Terima kasih. Iya, oke. Baik, ini terima kasih sekali ya. Alhamdulillah atas kedatangan Andika dan Dinda di podcast ini. Semoga ini pasti ya memberi wawasan, dan kita berharap ini menjadi inspirasi buat seluruh manusia generasi muda ya tentu khususnya untuk mahasiswa IAIKI dan santri Pondok Pesantren Al-Itifaqiyah. Oke. Baik, terima kasih. Kita cukup sampai di sini dulu podcast kita pada kali ini. Sampai bertemu di podcast IAIKI Indalaya selanjutnya. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.